logis. Maka kita tidak membahas ruqyah itu mistis, tetapi kita membahas ruqyah yang logis. Jadinya sebelum diruqyah itu sakitnya cuma sakit kepala, habis diruqyah malah jadi sakit perut, dada nggak nyaman, karena terjadi penurunan kekebalan tubuh. Nah sehingga ruqyah itu memang bisa menjadi analgesik, bisa menjadi pengobat pengurang rasa sakit, bisa mengurangi rasa sakit itu ruqyah. Kalau orang cemas, ibarat energi dia jadi bulat begini. Jadi kalau orang cemas itu energinya begini kan. Oh, jadi aliran energinya jadi kacau. Karena harusnya kan begini. Kadang-kadang orang itu habis diruqyah, itu malah terjadi problem lambung. Oh, karena tegang. Iya, karena dia cemas dia waktu diruqyah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Tasawuf Indonesia. Oke. Dalam episode-episode sebelumnya kita telah membahas tentang ruqyah. Yang episode pertama kita membahas tentang bagaimana sih itu ruqyah dan dalil-dalilnya juga. Terus episode kedua kita juga udah membahas tentang bahaya dari yang kemungkinan ditimbulkan dari pengobatan ruqyah ini. Kita akan melanjutkan pembahasan dari ruqyah ini, dari pengobatan ruqyah, yang mana dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih ruqyah itu dapat mempengaruhi kesehatan kita, entah itu kesehatan rohani ataupun psikis maupun spiritual, yang akan dijelaskan mungkin dari sisi medisnya atau sisi saintifiknya. Oke, langsung saja kita tanyakan kepada Abang Mustamid ya, bagaimana sih manfaat atau bagaimana sih ruqyah itu dapat mempengaruhi kesehatan tubuh seseorang? Ya, jadi begini ya, teman sufi semua ya. Jadi memang mayoritas pembahasan ruqyah kan didominasi pembahasan dari sudut pandang mistis ya. Tetapi di Tasawuf Indonesia sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa di Tasawuf Indonesia kita ingin membahas ruqyah dari sisi saintifiknya, tanpa menyalahkan sudut pandang yang lain ya. Jadi nanti kita akan membahas dalam kesempatan kali ini, dalam podcast kali ini kita akan membahas dari sisi saintifiknya, bukan dari sisi mistisnya ya. Nah jadi begini kami ya, kita nanti akan membahas dari dua sudut pandang kedokteran barat dan sudut pandang kedokteran timur ya. Jadi di dunia itu ada dua sebenarnya ada beberapa sudut pandang kedokteran ya. Yang dominan di dunia itu sudut pandang kedokteran konvensional. Ini yang mendominasi pengobatan di seluruh dunia. Lalu ada yang berkembang di masyarakat, yaitu pengobatan timur. Nah nanti kita akan jelaskan dari dua sudut pandang itu ya. Nah yang pertama kita akan membahas dari sudut pandang kedokteran barat ya. Jadi kalau di ini kami nanti mungkin suatu saat kita akan bahas tentang teknik ruqyah yang kita pakai ya. Protapnya atau prosedur ruqyahnya. Jadi kalau ruqyah itu diapain dulu, diperiksa dulu, lalu baru kita lakukan terapi. Nah, jika kita melakukan terapi sesuai dengan prosedur tadi, lalu ruqyah dilakukan yakni dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang memang banyak dalil yang mengatakan bahwa ayat itu dipakai. Maka saat orang dibacakan ayat suci Al-Quran, maka dia akan damai. Dia akan tenang. Karena Al-Quran itu kan az-zikr. Al-Quran itu salah satu namanya dia disebut az-zikr ya. Dan az-zikr itu maknanya sebagai cara berzikir itu membaca Al-Quran. Nah zikir itu efeknya kan tatmainul qulub kan ya kak ya. Jadi kalau kami berzikir maka efeknya akan menentramkan hati. Nah disinilah kuncinya sebenarnya. Dari ketentraman hati atau tatmainul qulub ya, bahasa Al-Qur'annya ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan berzikir maka hati kita tentram. Nah di sini kuncinya. Nah maka ketika orang diruqyah itu nggak tentram, malah justru waktu diruqyah dia gelisah. Nah ini nanti efeknya justru
hormon-hormon stresnya naik. Hmm. Jadi orang di ruqyah karena misalnya ya, ini tentu tidak semua. Ketika orang di ruqyah dia stres, jangan-jangan nanti apa jinnya nggak mau keluar, jangan-jangan nanti begini, nanti kan cemas dia itu. Dan kalau di kita cek nadi Kak. Nah, jadi dicek nadi, lalu kalau orang di ruqyah kok nadinya jadi lebih cepat, artinya ruqyah ini justru mengaktifkan saraf ketegangan atau saraf simpatis. Efeknya apa kalau justru saraf simpatis yang naik? Maka akan terjadi peningkatan hormon stres. Seperti contohnya yang populer hormon kortisol, hormon adrenalin. Nanti kalau hormon kortisol naik, nanti kalau Kak Ami belajar atau membaca lebih lanjut kan ada HPA aksis namanya ya. Jadi hipotalamus pituitari aksis. Jadi hipotalamus akan mempengaruhi pituitari yang pada ujungnya nanti adrenal akan menghasilkan kortisol. Lalu kortisol akan menekan kekebalan tubuh. Nah, ini yang saya sebut justru ruqyah itu bisa berbahaya itu. Karena justru ruqyah menimbulkan ketegangan. Bukan ruqyahnya yang keliru, bukan ayatnya yang keliru. Saya tekankan ya, bukan ruqyahnya yang keliru, bukan bacaannya yang keliru, bukan ayatnya yang keliru. Yang keliru sugestinya. Jadi kalau ruqyah itu dimaknani, kita memaknainya sebagai sebuah pertempuran antar alam. Misalnya kita memaknainya begitu. Kan yang di ruqyah tegang. Dan itu nanti kelihatan lewat nadi. Nadinya meningkat. Nadinya meningkat. Kalau dia meningkat berarti saraf simpatisnya itu nanti akan lebih aktif, lebih dominan. Kalau saraf simpatisnya lebih dominan, maka hormon stresnya akan meningkat. Kalau hormon stresnya meningkat, maka akan terjadi penekanan, supresi atau depresi dari kekebalan tubuh. Maka justru orang setelah diruqyah justru jadinya penyakitnya kayak macam-macam. Sistem imunnya menurun. Ya karena sistem imunnya menurun itu. Jadi malah Kak. Dulu mau ruqyah itu awalnya hanya sakit kepala, tapi habis diruqyah dia bisa malah jadi sakit perut, sakit macam-macam. Ya karena itu tadi proses ruqyahnya bukan menghasilkan tatmainul qulub, tetapi justru menghasilkan ketegangan. Dan kebanyakan ketegangannya itu berkepanjangan. Jadi contoh, ini tak kasih contoh. Misalnya orang di ruqyah, lalu si peruqyah bilang, oh sampeyan ini disantet atau disihir. Lalu bagaimana perasaannya yang di ruqyah itu? Yang di ruqyah tentu kan tegang ini. Pikirannya kan lalu berjalan kemana-mana. Siapa yang nyantet, siapa yang nyihir, sampai kapan saya sembuh, kok dia jahat sekali. Itu kan dibawa pulang kan Kak, dari tempat dia dibawa pulang dan mungkin malam pagi dia akan memikirkan itu terus kan. Lalu apa yang terjadi kan ketegangan. Secara ilmiah ketika orang tegang kekebalan tubuhnya turun. Tadi bisa dijelaskan secara HPA akses atau dijelaskan melalui saraf otonom tadi ya. Jadi dijelaskan melalui peningkatan hormon kortisol yang menyebabkan kekebalan tubuhnya turun, atau bisa dijelaskan lewat penjelasan hormon adrenalin yang juga ujungnya penurunan dari kekebalan tubuh. Dan nanti efeknya jadi habis diruqyah tadi itu. Jadinya sebelum diruqyah itu sakitnya cuma sakit kepala, habis diruqyah malah jadi sakit perut, dada nggak nyaman karena terjadi penurunan kekebalan tubuh. Nah, itu kalau ini saya garis bawahi ya, kalau ruqyah justru menimbulkan sugesti negatif. Nah, yang kita harapkan adalah bahwa ruqyah itu menghasilkan tatmainul qulub, menghasilkan kedamaian. Nah, kalau hatinya damai, hormon stresnya turun, hormon kortisolnya turun, hormon adrenalinnya turun. Kalau hormon stresnya turun, hormon adrenalnya turun, tidak ada yang menghalang-halangi sistem kekebalan tubuh itu. Nggak ada yang mensupresi, nggak ada yang mendepresi sistem kekebalan tubuh, sehingga sistem kekebalan tubuh itu akan bekerja lebih optimal. Nah, itu penjelasan dari sisi psikoneuroimunologi ya. Jadi ada sebuah ilmu namanya psikoneuroimunologi. Nanti silahkan, ini bagi teman-teman sufi yang tertarik,
bisa di browsing tentang ilmu itu ya. Nah, kalau di tasawuf Indonesia, psikoneuroimunologi dikembangkan menjadi religio psikoneuroimunologi yang nanti ini akan menjelaskan secara ilmiah bagaimana ruqyah, terapi Quran, puasa, sholat itu kok bisa membuat kita menjadi lebih sehat. Mempunyai kemungkinan lebih sehat itu lebih tinggi. Nah itu, atau begini, jadi di banyak laporan penelitian ya, bahwa ruqyah itu kan yang dibaca Al-Quran. Dan kita tentu ya sebagai orang Islam itu mendengarkan ayat Al-Quran kan harusnya damai, harusnya tenang, karena kita merasa dalam tanda petik diajak ngobrol sama Allah kan. Kan baca Quran itu kan ayat dari Allah kan. Jadi kalau kami membaca Al-Quran kan seakan-akan kami sedang ngobrol dengan Allah. Harusnya yang hadir adalah ketentraman. Dan saat orang hatinya tentram, ya tadi mesti saya bilang ya, kalau kami misalnya mau melakukan survei gitu, kalau ditanya orang-orang kalau dibacain Al-Quran rasanya gimana, lebih tenang, lebih ini. Makanya di mana-mana baca Quran, nikahan ada bacaan Quran, sunatan, khitanan ada bacaan Quran, orang meninggal juga dibacain Quran, agar damai. Nah, ketika damai itu nanti hormon serotonin naik, Kak. Nah, hormon serotonin itu membantu menyeimbangkan suasana mood atau suasana emosi, mood ya, mood. Jadi orang itu menjadi lebih damai dan orang menjadi lebih sadar. Nah, itu ketika orang damai lalu hormon serotoninnya naik. Jadi urut-urutannya begini, penjelasan ilmiahnya ya, Kak ya. Hormon bacaan Al-Qur'an ruqyah tadi, entah ayat kursi, terus muawwidzatain ya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, atau Al-Ikhlas, atau surat Al-Baqarah awal, atau surat yang mana saja yang dibaca, maka menghasilkan kedamaian batin. Kedamaian batin ini lalu menghasilkan efek positif dalam tubuh kita, bisa dijelaskan melalui jalur religio psikoneuroimunologi tadi, bisa dijelaskan melalui jalur ini tadi, pembentukan hormon serotonin. Hormon serotonin akan naik, moodnya jadi lebih seimbang ya. Kan ada orang moody ya, moody itu mutan itu kalau bahasa ini. Sehingga nanti justru dia tidak nyaman. Atau juga ada kemungkinan ketika orang hatinya damai terjadi peningkatan hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu kan Kak, hormon yang banyak dibentuk oleh ibu menyusui. Jadi kalau kalau ada ibu menyusui, dia hormon oksitosinnya tinggi yang membuat dia merasa semakin dekat dengan anaknya. Jadi kalau hormon oksitosin seseorang naik, maka akan merasa lebih dekat dengan orang-orang yang dicintai. Menimbulkan keakraban itu, kira-kira begitu. Hormon oksitosin itu. Kalau orangnya damai. Makanya saya selalu menganjurkan ke teman-teman yang belajar ruqyah di kita ya, bahwa tujuan ruqyah itu tatmainul qulub, itu saya ulang-ulang terus karena itu kuncinya. Jadi kalau di kita ya nggak usah bahas jin, karena malah bisa kemungkinan menimbulkan ketegangan baru. Tidak perlu membahas santet, sihir. Kita tidak menegasikan eksistensinya loh ya. Cuma di dalam teknik kita tidak pakai. Di dalam teknik. Kalau eksistensinya ya apa tidak ya wallahu a'lam itu. Nah, tetapi yang kita tujukan adalah perlukah itu dimasukkan dalam teknik. Nah, itu. Nah, kan kita nggak pakai. Sehingga nanti tadi ya hormon kortisol turun, hormon adrenalin turun, hormon oksitosin naik, hormon serotonin naik. Lalu bisa juga hormon endorfin naik. Hormon endorfin naik itu bermanfaat untuk mengurangi rasa sakit. Maka orang itu kalau damai hatinya Kak, sama-sama sakit gigi, kalau dia hatinya damai, rasa sakitnya berkurang. Tapi kalau orangnya gelisah, sakit gigi, sama-sama sakit gigi, rasa sakitnya malah berlebihan. Nah, sehingga ruqyah itu memang bisa menjadi analgesik, bisa menjadi pengobat
pengurang rasa sakit, bisa mengurangi rasa sakit itu ruqyah. Penjelasan ilmiahnya ini tadi. Hatinya damai, hormon endorfinnya naik, hormon endorfin ini memang bisa berfungsi sebagai zat yang menurunkan rasa sakit. Lalu bahkan ada juga laporan bahwa ruqyah itu bisa mengendalikan hormon insulin. Ayo. Nah, kami kan tahu kan hormon insulin itu kan yang mengatur gula di dalam darah ya. Kalau hormon insulinnya optimal, darahnya optimal. Gula darahnya optimal. Kalau insulinnya terlalu tinggi, gula darahnya merosot. Kalau insulinnya terlalu rendah, gula darahnya meningkat. Nah, ruqyah bisa menyeimbangkan, mengoptimalkan hormon insulin. Jadi itu penjelasan ilmiah, saya kira pendekatan seperti tadi yang saya ceritakan itu pendekatan yang lebih logis. Maka kita tidak membahas ruqyah itu mistis, tetapi kita membahas ruqyah yang logis. Nah, itu kita menjelaskan dari sisi kedokteran barat kami. Ya, itu ya tentu mungkin ada beberapa kawan-kawan sufi yang agak asing dengan tadi hormon-hormon yang saya sampaikan tadi ya. Ada hormon kortisol, adrenalin, oksitosin, terus penyeimbangkan hormon insulin, terus endorfin. Nah, itu mungkin agak asing, tetapi secara garis besar dari sisi kedokteran barat bahwa ruqyah akan membuat sistem tubuh kita menjadi lebih baik dengan penjelasan tadi. Nah, itu dari sisi yang barat kami. Ya. Kalau kita ini langsung yang timur ya. Nah, kalau dari sisi kedokteran timur itu gini. Saya jelaskan dulu ya, efek emosi terhadap energi atau qi. Jadi kalau di kedokteran timur itu dikenal istilah qi. Orang Cina nyebutnya qi kan. Orang India nyebutnya prana. Orang Jepang nyebutnya qi. Kalau di pengobatan Islam nyebutnya ruhul jismani. Ruhul jismaniyu ya. Jadi kalau teman-teman baca di Sirul Asrol Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada istilah ruhul jismani. Nah, ruhul jismani itu qi itu. Nah, kalau orang ini saya kasih contoh ya. Saya pakai kabel ini. Saya kasih contoh ini. Kabel ini atau tali ini harusnya nggak boleh terlalu tegang, nggak boleh terlalu kendor. Dia harus seimbang begini Kak. Energi itu harus seimbang. Dia nggak boleh terlalu kendor, tidak boleh terlalu tegang. Kalau terlalu kendor nggak ngalir. Kalau terlalu tegang nanti bisa terjadi stagnasi, macet malah ya. Lalu harus bagaimana? Harus seimbang. Emosi itu menyebabkan ketidakseimbangan energi. Maka ruqyah, makanya kuncinya sama. Kalau menghasilkan ketenangan batin, waktu dibacakan Al-Quran dia hadirkan hatinya, dia merasa betul menghayati kehadiran energi ilahiyah, dia menghayati kehadiran Allah di dalam hidupnya, dia selalu menyadari innallaha ma'as-sabirin, bahwa Allah akan bersama orang yang sabar, la tahzan innallaha ma'ana, kan begitu ya. Jangan engkau sedih, Allah bersama kita. Nah, kalau kita menghayati seperti itu, ini jadi santai. Karena begini Kak Ami, kalau orang cemas, ibarat energi dia jadi bulat begini. Jadi kalau orang cemas itu energinya begini Kak. Jadi aliran energinya jadi kacau. Karena harusnya kan begini ya. Harusnya kan begini nih. Nah, ini kalau orang cemas energinya terikat. Itu kalau orang cemas. Biasanya kalau energinya terikat atau cemas, yang terikat energi di lambung dan limpa. Jadi kayak mungkin sakit. Ya nanti jadi problem di lambung. Makanya kadang-kadang orang itu habis diruqyah itu malah terjadi problem lambung. Oh, karena tegang. Iya, karena dia cemas dia waktu diruqyah dan nanti dia jadi gampang muntah. Oh, iya. Akhirnya kan terus diruqyah karena merasa ini belum tuntas ya. Diruqyah tempat ini muntah lagi, makin lama makin gampang muntah. Dan bahkan ada beberapa klien di Tasawuf Indonesia nanti lama-lama dengar adzan, dengar ada bacaan Al-Quran di masjid itu, dia muntah. Jadi muntah terus. Itu karena itu tadi. Kalau orang cemas, justru energi lambungnya ini tadi terikat. Bulet istilahnya kalau di bahasa Jawa ya, itu bulet.
Kalau orang takut, energinya turun. Harusnya energi itu mengalir. Dia nggak ngalir tapi merosot, Kak. Ini kalau orang takut. Lah, yang paling banyak energi merosot kalau orang takut itu adalah ginjal. Energi ginjalnya turun. Makanya bisa jadi kalau orang itu diruqyah lalu justru menimbulkan ketakutan, justru tidak baik bagi ginjalnya. Nanti habis diruqyah jadi pipas, pipis itu. Karena itu tadi ruqyahnya tidak menghasilkan kedamaian batin, tetapi justru menimbulkan ketakutan. Tentu bukan karena ruqyahnya, tapi teknik ruqyah dan sugesti yang masuk itu. Jadi ya, kalau cemas energinya terikat, kalau takut energinya turun, nggak mau naik. Kalau marah energinya naik, nggak mau turun. Akhirnya energinya terlalu naik. Nanti efeknya apa? Kepala jadi gampang pusing. Berdenyut nanti kepala itu, karena energinya naik, Kak. Nanti efeknya apa? Habis diruqyah gampang malah pusing. Habis diruqyah jadi teng migrain. Karena ruqyahnya justru menghasilkan kemarahan. Lah kok marah? Iya, karena dibilangin kamu ruqyah itu karena disantet oleh orang ini. Marah dia kan? Lah marah energinya malah naik itu. Lah ya. Lah jadi sudah ya, cemas terikat. Takut merosot, marah naik. Kalau sedih jadi lembek, Kak. Lembek. Jadi kalau kita sedih, energinya jadi lembek. Kalau ibarat es itu dia jadi mencair. Kalau ibarat tali ini dia jadi lembek. Jadi habis diruqyah, energinya turun malah begini dia. Itu dapat mempengaruhi organ tertentu. Nah, nanti organnya yang paling dipengaruhi organ paru. Jadi kalau cemas ke lambung, paling banyak ya. Tapi sebenarnya bukan hanya ke lambung, nggak, ke banyak tempat. Tapi yang paling dominan ke lambung. Kalau takut ke ginjal, kalau marah ke liver, tadi itu yang energinya naik itu. Lalu kalau sedih ke paru. Nah itu efek dari emosi. Nah lalu akhirnya adalah energi yang terakhir adalah egois. Kalau orang egois energinya begini, Kak, terlalu kenceng. Gitu ya. Nah nanti bisa kalau terlalu kenceng ya malah akan terjadi ketegangan, stagnasi di dalam sistem energinya. Nah, saya sudah jelaskan efek emosi seperti tadi ya. Efek cemas begini, efek sedih begini, efek marah begini, efek egois begini. Lalu kalau ruqyah, orang dibacakan Al-Qur'an harusnya tatmainul qulub. Harusnya damai. Nah, nanti berarti ruqyah mengobati kecemasan. Energinya yang semula terikat jadi lepas, jadi terurai. Kalau energinya mafalnya merosot, karena takutnya dibacakan Al-Qur'an jadi takutnya berkurang, energinya naik. Kalau energinya terlalu naik, dibacakan Al-Qur'an jadi turun. Jadi menyeimbangkan menyeimbangkan energi, menyeimbangkan energi yang mengalir di dalam tubuhnya, sehingga nanti perjalanan sistem energi dalam tubuh, perjalanan ruhul jismaniyu, kalau di pengobatan Cina itu lebih jelas, yaitu perjalanan energi di sistem meridian. Dia akan lebih seimbang dan optimal. Sehingga ruqyah bisa dikatakan menyeimbangkan energi, atau bahasa sufinya ruqyah bisa menyeimbangkan ruhul jismani. Nah itu Kak Abi, penjelasan dari sisi kedokteran barat dan kedokteran timur mengapa ruqyah bisa mengobati. Oh iya, satu pertanyaan dokter. Tadi kan kalau ruqyah itu yang terpenting sugestinya. Terus ada beberapa orang yang mungkin dibacakan ayat tertentu kayak ayat kursi mungkin. Ataupun ayat-ayat tertentu itu ada respon negatifnya, apa karena sugesti atau pemaknaannya tahu? Iya, karena sugesti. Nah, sugesti itu muncul karena pemaknaan. Pemaknaan dari orangnya. Jadi misalnya begini, ada orang itu sering dengar ayat kursi itu ngusir setan. Nah, tentu itu kita nggak bilang keliru loh ya. Tetapi ketika orang memikirkan setan, nah yang muncul apa? Ya kelirunya di situ sebenarnya. Jadi waktu membaca ayat kursi, dia bayangin setan itu genderuwo, banaspati, suster ngesot, penampakan-penampakan. Justru dia bayangin itu.
Jadi bukan salah ayat kursinya ya. Karena dia merasa ayat kursi itu ngusir setan, tapi lalu imajinasinya yang keliru. Lalu timbul apa kira-kira? Timbul ketakutan, timbul kecemasan. Maka banyak orang dibacakan ayat kursi justru nadinya cepat. Nah, itu berarti ayat kursi, bukan ayat kursinya ya. Berarti pemaknaan dia terhadap ayat kursi justru menimbulkan sugesti negatif. Sekali lagi bukan ayat kursinya, tetapi imajinasi dia itu yang membuat menjadi lebih cepat tadi nadinya. Berarti saraf simpatisnya lebih dominan dan itu akan berakibat kurang baik bagi keseimbangan tubuhnya. Nah. Terima kasih ya, Dok. Ya, sama-sama. Terima kasih Abel untuk penjelasannya terkait terkait bagaimana ruqyah dapat mempengaruhi kesehatan kita ya. Oke, untuk episode kali ini kita cukupkan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton atau mungkin telah like videonya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan like video ataupun meninggalkan komentar tentang bagaimana mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada ide saran untuk konten berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.